berakhirnya setiap situasi sejarah membuktikan negara tidak pernah memberikan dan memenuhi hak asasi manusia. Semuanya harus direbut, semuanya harus diambil, semuanya harus diperjuangkan, tidak ada yang diberi. Hah? Apa yang diberi? Tidak ada. Semuanya harus direbut, dan merebut hak asasi manusia membutuhkan perlawanan yang kuat, membutuhkan gerakan sosial yang kuat, membutuhkan persatuan dan solidaritas yang kuat. Ya, dan sejarah juga membuktikan ada banyak orang-orang yang kemudian berjanji, oh saya masuk dalam ya, saya masuk jadi KSP ya, saya masuk jadi bagian di istana ya, dan saya akan mengubah negara. Sejarah membuktikan mereka gagal, benar nggak? Mereka gagal. Justru mereka membuat bus manipulasi. Mereka kemudian melakukan manipulasi, mereka kemudian melakukan kebohongan dengan mengajak dan memanipulasi korban. Mereka terbukti justru menghancurkan perjuangan yang sekarang berlaku, menghancurkan aksi kamisan yang dilakukan setiap hari. Maka di tengah situasi rezim perubahan ke depan, di tengah ketakutan kita tentang masa depan ruang-ruang sipil ke depan, di tengah revolusi yang semakin menggila, tidak ada pilihan lain, tidak ada cara lain selain kita melakukan pendidikan politik yang sekeras-kerasnya, penyadaran yang secepat-cepatnya, penyebar luasan ide, kesadaran, pencerdasan, dan pemahaman kepada masyarakat sebanyak-banyaknya. Agar apa? Agar kemudian bangkit perlawanan, agar kemudian bangkit kesadaran, dan semua rakyat bisa berjuang untuk dirinya masing-masing bersama-sama dengan aksi kamisan, dengan para seniman, dengan aksi kamisan se-Indonesia berjuang dan berjuang. Siaplah, siaplah, siap. Tidak ada pidana siap. Akan cepat. Kita lipat gandakan perjuangan. Kita lipat gandakan peran aksi-aksi dan pesan kepada negara. Karena negara akan kita harapkan. Dan situasi ini teman-teman, bukan hanya situasi kembalinya rezim totalitarian, represi demokrasi atau hancurnya demokrasi, bangkitnya koruptor di mana-mana di negara di mana-mana bukan hanya kasus Indonesia, hampir banyak negara di Indonesia. Artinya sebenarnya upaya-upaya perubahan berbagai negara hanya berbuat sangat pemerintahan oleh banyak agen-agen, terbukti kemudian tidak berhasil dengan mudah balik kembali. Ada 10 tahun Indonesia indeks persepsi korupsinya baru tahun 2004. Indeks negara hukumnya stagnan bahkan turun selama tahun terakhir. Indeks demokrasinya bukan lagi increase tapi grow dan kaya dalam demokrasi. Kenapa? Karena kita lupa agenda pendidikan penguatan bersama dengan rakyat. Kebanyakan kegiatan agenda mengenai negara kuat. Tapi saat negara kuat, disitulah terjadi perlawanan. Kenapa? Maka agenda kita sekarang adalah agenda yang saya katakan, agenda konsolidasi, agenda keluargaan adoptif, agenda momentum politik warga, reformasi sistem politik, gerakan sosial, aktivisme politik, politik HAM, apalagi bantuan hukum struktural, apalagi agendanya keadilan gender, reclaiming, antar federasi, pro demokrasi, anti teksisme, kemuliaan, merdeka, jaga budi, menggunakan lautan. Agendanya adalah agenda keluargaan semua, adalah agenda memperkuat diri kita sendiri, memperkuat konsolidasi, memperkuat komunikasi. Siap nggak semuanya? Siap nggak? Siap. Mari kita lakukan. Mari kita buktikan bahwa kita tidak takut kepada rezim, kita nggak gentar kepada kekuasaan, kita tetap optimis mencapai kemenangan. Betul? Hidup korban! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam!
Hidup rakyat. Hidup korban. Jangan diam. Hidup korban. Jangan diam. Hidup korban bersalah adalah korban terhidup dan sadar untuk negara berdasarkan hidup korban. Jangan diam. Hidup korban. Jangan diam. Terima kasih kepada yang tidak merokok di area hidup korban. Jangan diam. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih karena terus melawan. Hidup korban. Sedikit cerita dari Pulau Sulawesi yang kami mungkin sudah mendengar refleksi dari korban dari proyek strategis nasional atau hilirisasi industri migas, di mana kami pun di Sulawesi Tenggara yaitu Desa Torobolo juga menjadi korban atas kecelakaan para penguasa. Tahun lalu kami mempertahankan ruang hidup kami di Torobolo. Sumber air kami ditambang. Dari 3 sumber air itu 2 betul-betul hilang. Mereka menambang dengan jarak yang kurang dari 10 meter dengan rumah-rumah warga, dengan sekolah dasar. Yang itu membuat kami tidak tinggal diam dan melawan. Sumber air kami tercemar. Kami dulu dijuluki sebagai desa balar karena penghasilan dan mata pencarian masyarakat Torobolo yaitu perikanan. Kami hidup dengan pekerjaan nelayan, tapi hari ini nelayan-nelayan di Desa Torobolo tidak lagi menangkap, tidak lagi tinggal diam di Desa Torobolo, melainkan keluar untuk mencari nafkah, mencari kehidupan. Padahal sebelumnya nelayan-nelayan dari luarlah yang datang untuk nelayan di Torobolo. 6 November 2023 menjadi peristiwa yang menjadikan kami yang melawan dikriminalisasi. Sebanyak 32 orang warga dilaporkan ke Polda Sultra. 2 diantaranya dinyatakan sebagai tersangka. Dan alhamdulillah karena solidaritas dan dukungan dari semua teman-teman, pada tanggal 1 Oktober kemarin kami dinyatakan 2 teman kami dinyatakan lepas dari segala tuntutan. Akan tetapi berita itu tidak bisa kami nikmati dengan lama. 1 minggu kemudian kami mendengar bahwa JPU kembali melayangkan hasil jaringan dan kami akan terus melakukan perlawanan dan kami akan selalu mengharapkan solidaritas dan dukungan dari teman-teman semua. Sedikit kami berterima kasih kepada semua dukungan yang masuk kepada kami, termasuk bantuan-bantuan hukum yang kami terima, karena perlu juga teman-teman tahu bahwa di Desa Torobolo kami hanya kurang lebih 30 orang yang melawan, padahal pelanggaran dari perusahaan itu amat nyata. Pelanggaran itu kami melawan dan dikriminalisasi hanya karena kami meminta legalitas dari perusahaan. Kami hanya mau mengetahui apakah sumber air kami itu bisa ditambang, apakah mereka bisa menambang dekat dengan pemukiman. Kami
Wijaya Inti Nusantara, dan karena kami meminta legalitas mereka, kami dilaporkan ke polisi. Kami sudah melakukan banyak laporan, mulai dari pemerintah desa sampai dengan provinsi, bahkan kami menyurat juga ke pusat, SD pusat, tapi pada kenyataannya kami tidak mendapatkan keadilan. Kami dikriminalisasi. Pemerintah menutup mata, dan itu yang membuat kami tidak tinggal diam. Kami tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah bentuk dari pembungkaman masyarakat, sehingga itu membuat kami akan terus melawan. Mungkin itu sedikit refleksi. Berharap untuk teman-teman semua tetap mendukung kami, tetap bersolidaritas dengan kami, begitupun masyarakat Torobulu. Untuk update terkait masalah-masalah kami juga ada akun perlawanan, yaitu Torobulu Melawan, untuk kami sama-sama melawan kasus-kasus